السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، para hadirin, para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Istiqamah Sepaku Laut, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa dalam majelis ilmu pada malam yang ke-12 dari Jumadal Ula tahun 1446 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kisah dari Al-Khulafa Ar-Rashidun. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau memegang tampuk khilafah itu selama 2 tahun 3 bulan sebelum kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat terjadi perang yang besar, yaitu perang Al-Yarmouk yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, di mana jumlah kaum Nasara berlipat-lipat jauh lebih banyak dibanding jumlah kaum muslimin, yang sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin hanya 27.000 orang, sementara jumlah kaum Nasara itu mencapai 120.000.
pasukan. Namun Allah Subhanahu wa taala apabila memberi pertolongan kepada hamba-hambanya, maka tidak seorang pun yang mampu mengalahkannya. Dan kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menegakkan agama Allah. Mereka menegakkan Islam, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberi pertolongan kepada kalian dan mengokohkan kalian di muka bumi ini. Dan Allah Azza wa Jalla memberi pertolongan kepada kaum muslimin dalam peristiwa perang besar itu, perang Al-Yarmouk. Meskipun jumlah musuh berlipat-lipat jauh lebih banyak dibanding jumlah kaum muslimin, namun kaum muslimin mereka berperang karena mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki harapan, mereka memiliki tujuan yang besar, memuliakan kalimat Allah Azza wa Jalla dan mencari syahadah, nanti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil mereka pun meraih kemenangan. Namun di sela-sela kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, mereka diliputi kesedihan dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan sebelum beliau wafat, beliau memandang bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling layak untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai khalifah. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah beliau wafat, maka kaum muslimin tanpa rasa ragu membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal pengangkatan kepemimpinan dalam sebuah negeri itu ada metode yang bermacam-macam. Di antara metode pengangkatan pemimpin, pengangkatan khalifah adalah dengan cara bermusyawarah, berkumpulnya ahlul hal wal aqdi, para ulama, tokoh-tokoh politik yang mereka memiliki wawasan yang baik dalam mengatur sebuah pemerintahan. Mereka lah yang bermusyawarah. Tidak setiap orang yang memiliki pilihan maka pilihannya itu teranggap. Namun yang berkumpul adalah para ahli. Mereka lah yang membahas. Seperti peristiwa bermusyawarahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di Saqifah Bani Sa'idah.
Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi musyawarah di antara mereka yang kemudian berakhir dengan kesepakatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Lalu kemudian dibaiat oleh kaum muslimin. Dan di antara metode pengangkatan yang syar'i, mengangkat seseorang sebagai pemimpin adalah penunjukan. Sebelum wafatnya pemimpin yang sebelumnya, dia telah menunjuk bahwa si fulan yang layak untuk menjadi pemimpin setelahnya. Maka ini juga diperbolehkan. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu pula yang dilakukan oleh pemerintahan yang berbentuk kerajaan seperti Arab Saudi. Sebelum wafatnya raja atau pemimpin, dia telah menunjuk si fulan sebagai penggantinya, atau yang disebut sebagai putra mahkota. Maka ini hukumnya sah. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah, kaum muslimin menyetujuinya dan mereka pun segera membaiatnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu lebih lama, bertahan hingga 10 tahun. Mulai dari tahun 13 Hijriyah sampai tahun 23 Hijriyah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Dan kekhilafahan, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu termasuk di antara kepemimpinan yang paling indah dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat menjadi khalifah dalam kondisi kaum muslimin sedang bertempur dalam peristiwa perang Al-Yarmouk. Lalu kemudian kaum muslimin diberi kemenangan sehingga kaum muslimin di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan masa-masa kejayaan Islam. Bangsa Persia tunduk di bawah khilafah Umar bin Khattab. Bangsa Romawi tunduk di bawah khilafah Umar bin Khattab dan dikuasainya negeri Syam, Damaskus, Hims, Ajnadain, sampai kemudian ditaklukkannya dan dikuasainya Baitul Maqdis, Palestina. Itu semua terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amr bin al-As yang dikirim ke Mesir untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berhasil menaklukkan kota Mesir beserta wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya.
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dikirim ke wilayah timur untuk menguasai wilayah yang dikuasai oleh bangsa Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan pertempuran yang sengit menghadapi mereka, yang menyebabkan mereka mengalami kerugian yang besar dari musuh-musuh Islam. Kemudian di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada peristiwa-peristiwa sejarah yang penting, peperangan-peperangan di masa Umar, kemenangan kaum muslimin yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala, termasuk peristiwa perang Al-Qadisiyah. Peristiwa perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khurasan, wilayah Khurasan takluk di bawah pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan di masa khilafah Umar radhiyallahu anhu, Umar al-Khattab penuh dengan kesungguhan, amanah dalam menerapkan kepemimpinannya. Beliau senantiasa memperhatikan kondisi masyarakatnya, bertanya tentang keadaan mereka. Termasuk di antara kisah yang menunjukkan keseriusan Umar bin Khattab dan amanah yang beliau tunaikan dalam pemerintahannya, di mana beliau memiliki kebiasaan berkeliling di malam hari untuk melihat kondisi masyarakat penduduk Madinah. Apabila di antara mereka ada yang memerlukan bantuan, maka beliau segera memberikan bantuan kepada mereka. Walhasil, kepemimpinan dan kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk bahagian dari kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sampai kemudian beliau pun wafat dalam keadaan terbunuh, dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan tanda bahwa pintu fitnah telah terbuka lebar, yang tidak akan bisa ditutup kembali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa pernah suatu ketika kami sedang duduk bersama Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau bertanya, ayyukum yahfadhu qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fitnah? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kata Hudzaifah, fitnah seseorang yang kaitannya dengan keluarganya,
Seorang terfitnah karena keluarga, karena istri, karena harta, karena anak, karena tetangga. Maka fitnah-fitnah ini itu bisa dihapuskan dengan menegakkan salat, bersedekah, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Hudzaifah ingin menjelaskan bahwa kalau berkaitan dengan masalah fitnah, fitnah itu banyak. Fitnah itu bisa berkaitan dengan keluarga, kaitannya dengan harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Artinya fitnah itu terjadi di sekitar seseorang, namun itu bisa dihapuskan. Ketika seseorang terjatuh dalam dosa, maka bisa dihapuskan dengan memperbanyak amalan saleh seperti salat, bersedekah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kata Umar radhiyallahu taala anhu, bukan tentang ini yang aku tanyakan kepada kalian. Bukan tentang fitnah ini, meskipun itu juga termasuk fitnah. Namun kata Umar, al-fitnatu allati tamuju ka maujil bahr. Yang aku tanyakan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan yang dahsyat. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu bertanya tentang fitnah yang besar, yang bersifat umum. Kalau fitnah seseorang kaitannya dengan keluarga, tetangga, anak, istri, harta, itu fitnah khusus, hanya menimpa orang-orang tertentu. Namun yang ditanyakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah fitnah yang besar, yang bersifat menyeluruh, menimpa kaum muslimin. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan Hudzaifah ini dikenal sebagai sahabat yang banyak menyimpan rahasia-rahasia yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus berita-berita yang berkaitan tentang permasalahan keburukan dan fitnah. Ini Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu beliau dikenal dengan julukan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Hudzaifah ketika ditanya oleh Umar bahwa yang aku maksudkan adalah fitnah yang memiliki gelombang seperti gelombang lautan yang dahsyat. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang demikian tidak mengapa untuk wahai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Artinya untuk kamu wahai Amirul Mukminin Umar, kamu aman. Selama kamu ada, fitnah itu tidak akan muncul. Sebab antara fitnah itu dengan engkau ada pintu yang tertutup, namun suatu saat nanti akan terbuka. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kembali, ayuksarul babu am yuftah? Apakah pintu itu dihancurkan atau dibuka dengan baik-baik? Kalau pintu dihancurkan berarti gak bisa dikembalikan lagi, ya kan? Tapi kalau dibuka dengan baik, ya masih bisa ditutupi. Ini bahasa-bahasa isyarat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang kondisi fitnah yang akan terjadi. Apakah pintu itu yang tertutup itu akan dibuka dengan cara yang baik, yang memungkinkan untuk ditutup kembali, atau dihancurkan?
Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dihancurkan, bukan dibuka dengan cara yang baik. Kata Umar, oh jika demikian berarti pintu itu tidak akan tertutup kembali. Artinya kalau dia sudah terbuka, hancur pintunya, pintu fitnah, maka fitnah itu akan semakin bertambah, semakin melebar. Berarti nggak akan ditutup lagi, kata Umar. Kata Hudzaifah, iya, benar demikian. Nah, mereka yang hadir mendengarkan cerita dari Hudzaifah bin Yaman, mereka pun bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar bin Khattab mengetahui siapa yang dimaksud pintu itu? Kata Hudzaifah, iya, beliau mengetahui apa yang dimaksud pintu tersebut, pintu fitnah. Sebagaimana beliau mengetahui bahwa sebelum hari ini, sebelumnya adalah malam hari. Sebagaimana beliau mengetahui itu. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memahami apa yang disampaikan oleh Hudzaifah dan mengetahui apa yang dimaksud pintu dalam pemberitaan Hudzaifah radhiyallahu taala. Maka Masruq ibn al-Ajda', salah seorang dari kalangan tabi'in, bertanya secara langsung kepada Hudzaifah, siapakah yang dimaksud pintu itu, wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, yang dimaksud pintu itu adalah Umar bin Khattab. Pintu itu adalah Umar. Dan subhanallah, terjadi sebagaimana yang diberitakan. Pintu itu bukan hanya dibuka, namun dihancurkan. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal tidak secara normal, bukan karena sakit kemudian wafat. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan terbunuh. Dan yang membunuhnya adalah seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, qatalahullah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini nanti akan kita terangkan bahwa kaum Syiah Rafidhah menganggapnya sebagai pahlawan. Makanya kuburannya di Iran itu dimuliakan, diagungkan. Kebiasaan kaum Syiah sama seperti kebiasaan kaum Sufiyah. Apabila ada orang yang mereka anggap tokoh, mereka anggap wali, maka mereka mengagungkan kuburannya dan menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari ini secara umum hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini kita akan mulai menjelaskan tentang keluarga Umar bin Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab, beliau bernama Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Ribah ibn Abdullah Al-Fihri. Dan Fihr, kakek-kakek beliau itu bahagian dari Quraisy. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kepemimpinan itu dipegang oleh bangsa Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, para imam, para penguasa itu dari Quraisy. Selama mereka masih ada, mereka lah yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin
dalam kepemimpinan sebuah negeri. Dan beliau memiliki beberapa istri, namun tentu beliau bukan yang dimaksud di sini dalam satu waktu memiliki 7 istri, namun cerai atau meninggal, lalu kemudian menikah dengan yang lain. Istri-istri beliau bernama Zainab bintu Mad'un, Ummu Hakim bintul Harith, Mulaikah bintu Jarwal, Atikah bintu Zaid, Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Talib, Jamilah bintu Asim, dan Qaribah bintu Abi Umayyah. Adapun anak-anak beliau, ada yang lelaki, ada pula wanita. Anak-anak beliau dari lelaki, ada yang bernama Zaid. Yang bernama Zaid dari anak beliau itu ada 2. Ada yang lebih tua daripada yang lainnya, makanya disebut Zaid al-Akbar dan Zaid al-Asghar. Zaid yang besar, yang tua, dan Zaid yang muda. Ada pula yang bernama Asim, ada yang pula bernama Abdullah, ada pula yang bernama Abdurrahman. Dan anak Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abdurrahman ada 3. Semuanya bernama Abdurrahman, sehingga dibedakan nama-nama dari anak beliau. Abdurrahman al-Akbar yang tua, Abdurrahman al-Awsat yang pertengahan, dan Abdurrahman al-Asghar yang paling muda. Ada pula yang bernama Ubaidullah, ada pula yang bernama Iyad. Adapun dari anak-anak wanita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada 4, bernama Hafsah yang termasuk Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang bernama Ruqayyah, ada pula yang bernama Zainab, ada pula yang bernama Fatimah. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk ke dalam Islam. Ada yang menyebutkan bahwa beliau masuk Islam itu setelah masuk Islamnya 40 orang dari kaum lelaki dan 11 orang dari kaum wanita. 40 orang dari kaum lelaki dan 11 orang dari kaum wanita. Baru kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebelum berhijrah. Dan Umar radhiyallahu taala anhu ini dikenal dengan sikap kerasnya, sehingga sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau keras sekali perlawanannya, sikapnya terhadap kaum muslimin, terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Sehingga masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu, dia juga termasuk tokoh di masyarakat Quraisy. Nama beliau termasuk nama yang disegani. Masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
beliau mengatakan ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Sejak masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala itu kami merasa kuat, kami merasa terbantukan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan setelah beliau menjadi Muslim dan menjadi bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal dengan sungguhannya dan kegigihannya di dalam membela Islam, melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau senantiasa bersama Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga seringkali 3 orang itu, kalau istilah kita, baku bawa gitu, sering bersama mendatangi satu tempat. Itu seringkali 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini seringkali. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas menceritakan tentang kisah ditikamnya Umar radhiyallahu anhu oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan beliau diletakkan di tempat pembaringannya dalam kondisi kesakitan setelah ditikam. Maka kaum muslimin mereka mengelilingi Umar radhiyallahu ta'ala anhu sambil mereka mendoakan, dan kemudian mereka setelah wafatnya Umar radhiyallahu ta'ala mereka menyolatinya, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ada seseorang, dia memegang pundakku, kata Ibnu Abbas. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali bin Abi Thalib mendoakan rahmat kepada Umar. Beliau mengatakan rahimahullah. Lalu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. Engkau tidak meninggalkan seseorang yang lebih aku cintai untuk aku bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti amalan yang dia lakukan dari engkau, wahai Umar. Dia memuji Umar radhiyallahu ta'ala. Ini Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Umar bin Khattab, terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat cinta kepada mereka. Bandingkan dengan sikap kaum Syiah Rafidah, qabbahahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Kebencian mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar radhiyallahu anhu, hingga mereka mengkafirkan beliau dan yang lainnya. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar. Lalu kemudian beliau mengatakan, begitu seringnya aku mendengarkan Nabi SAW ketika beliau masih hidup, seringkali beliau mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar." Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Seringkali disebut oleh Nabi SAW.
menunjukkan begitu dekatnya hubungan Umar bin Khattab dan kedudukan Umar bin Khattab di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa Umar radhiyallahu anhu manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaiknya umat ini. Dan yang sahih bahwa urutan manusia terbaik umat ini sesuai urutan khilafah. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Termasuk di antara keutamaan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ini termasuk al-muhaddats, al-mulham, seorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya seorang diberi ilham ini? Yaitu Umar radhiyallahu taala anhu apabila menyampaikan sesuatu, memberitakan sesuatu, biasanya apa yang beliau sampaikan itu sejalan dengan wahyu. Banyak kejadian ketika Umar radhiyallahu taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau melakukan ini, ya Rasulullah, kalau seandainya begini," dan begitu. Saran dari Umar radhiyallahu taala anhu ini sejalan dengan firman Allah, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu taala. Beliau seorang yang diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddathun, fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar." Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat-umat terdahulu, mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu terdapat di kalangan umatku, maka dia adalah Umar. Maka Umarlah yang termasuk diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang menguatkan hal ini apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Aku, ucapanku sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Peristiwa yang pertama, beliau pernah menyarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, kalau seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita jadikan sebagai tempat salat. Ini saran dari Umar. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Sesuai dengan apa yang menjadi saran Umar. Yang kedua, ayat tentang hijab. Perintah kepada kaum wanita untuk berhijab, untuk berjilbab. Sebelum turunnya ayat itu, Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang datang kepada mereka itu kadang ada orang baik, kadang-kadang ada orang buruk. Perintahkan mereka berhijab sehingga tidak sembarang orang bisa bertemu dengan istri-istrimu." Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang hijab. Kemudian yang ketiga, tentang kecemburuan sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga mereka ada yang sempat membuat ya semacam makar tipu daya kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang membuat Rasulullah marah. Maka Umar radhiyallahu taala menyarankan, apabila engkau menceraikan mereka, maka Allah azza wajalla akan mengganti istri-istri yang lebih baik. Istri-istri yang lebih baik. Jadi Umar menyampaikan itu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul menceraikan kalian, Allah akan mengganti istri-istri yang lebih baik dari kalian. Subhanallah. Setelah ucapan Umar ini, turun firman Allah azza wajalla, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Sesuai dengan apa yang menjadi saran Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa ketika Umar menyampaikan sarannya dan pendapatnya, maka itu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.